Shalom jemaat terkasih. Bersyukur hari ini kita dapat bersama beribadah memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menolong kita memahami dan menghayati penderitaan Kristus, maka ibadah hari ini dirancang berdasarkan kitab Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat ke-12. Dan kita akan bersama-sama merenungkan nubuatan ini yang digenapi oleh Yesus Kristus, yang secara khusus dicatat di dalam Injil Yohanes. Sekalipun tahun ini kita beribadah tidak di gereja, kiranya kerinduan kita tetap berkobar untuk sekali lagi mengalami anugerah Allah yang begitu besar dalam Kristus. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk beribadah. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya
Ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilan ibadah kita pada pagi hari ini. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Kebaktian Jumat Agung hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah, pencipta dan pemelihara ciptaannya, yang merancangkan keselamatan manusia dan menggenapinya melalui dan di dalam pribadi Kristus Yesus. Maka turunlah atas kita sekalian berkat Allah Bapa, anugerah dari Allah Putra, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Amin.
Jemaat silakan duduk. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Tidak ada seorang pun yang menginginkannya. Bahkan sahabatnya pun menyerahkan dia demi sejumlah uang. Setelah makan Paskah, Yesus dan murid-muridnya pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu inilah jalan yang harus ditempuhnya. Ia tidak membela diri, tidak berusaha melepaskan diri. Ia tahu inilah kehendak Bapanya. Ia menyerahkan diri agar kehendak Bapa terjadi atasnya. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa, ia ditangkap dan dibawa. Ya yang tidak berdosa, dihina, dicerca, henyakan dan salibkan dia. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Atas kepalanya duri sebagai mahkota, ya diejek dan dicela. Dengan sabar ia terima perlakuan manusia, menderita sebab dosaku. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Menyerahkan diri sepenuh tanpa pamrih, memikul salib sendiri. Ya seru sudah genap dan serahkan nyawanya, genapi rencana Bapa. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ia tanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Kita adalah orang yang berdosa, yang pantas dihukum. Namun Tuhan Yesus rela menanggung segala dosa kita dengan melewati segala sengsara, menanggung hukuman bagi kita. Mari saudaraku, datang padanya dan mengakui segala dosa kita. Diriku ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku. Buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus. Ku insafkan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Pengorbanan Yesus Kristus adalah berita anugerah pengampunan bagi kita. Dengan kasih, Ia menerima setiap pendosa yang mau bertobat. Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Betapa gelap pada harinya Kristus
disesal, walau tak salah, dipaku di salib. Salibnya berkuasa menebus manusia. Dia pikul kutuk dosaku agar ku bebaslah. Kejahatanku, tiap dosaku jadi mahkota durinya. Lihat wajahnya menahan sakit, memikul dosaku. Salibnya berkuasa menebus manusia. Dia pikul kutuk dosaku agar ku bebaslah. Ia berseru, sudah selesai, lalu tertunduk wajahnya. Langit pun gelap, bumi bergetar, dan ia pun menang. Salibnya berkuasa menebus manusia. Dia pikul kutuk dosaku agar ku bebaslah. Ada namamu dalam lukamu, karena kau mati bagiku. Kau disalibkan, ku dihidupkan, agunglah kasih-Mu. Salibmu berkuasa bagiku, berharga. Kasih-Mu, korban-Mu tak akan ku lupakan. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang akan memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar
akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan Ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun Ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat Dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak terdengar mereka akan mereka pahami. Pengorbanan Kristus sempurna. Kematiannya menggenapi kehendak Bapa. Oleh sengsaranya kita bebas dari belenggu dosa. Oleh matinya kita beroleh hidup bersama Allah. Oleh deritanya kita mendapat anugerah. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu,
Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan. Kami boleh bersama-sama merenungkan akan karya kesengsaraan dan kematian Tuhan di atas kayu salib dalam menebus dosa kami. Sekalipun ya Tuhan, di tengah wabah yang sedang melanda, bahkan di seluruh dunia, tidak terkecuali di negara kami Indonesia ini, kami tidak dapat bersatu secara fisik dengan rekan-rekan kami untuk beribadah di gereja. Dan kami boleh menikmati tayangan ibadah ini ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Tetapi biarlah semangat kerinduan kami untuk kembali belajar menyelami karya Tuhan yang begitu besar di dalam pengorbanan kematian Tuhan di atas kayu salib itu, membuat kami boleh bersukacita dan merasakan kembali kebesaran Tuhan yang menyapa kami di tempat masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, berkati perenungan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan ini dan sembunyikan di belakang salib-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema No Crown Without Cross. Satu tema yang sangat menarik, yang sangat menggugah hati kita di dalam menikmati karya Tuhan sebelum kematiannya. Saudara, kita akan membaca bagian daripada firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya. Pasal yang ke-52 ayat 13 sampai ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Berbahagialah kita yang menyimpan, melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudaraku, hari ini kita merayakan peristiwa Jumat Agung. Satu peristiwa yang mengingatkan kepada kita bagaimana kita memperoleh kemerdekaan kita. Dilepaskan dari perbudakan dosa, dijauhkan dari ancaman murka Allah. Melalui satu tindakan yang dikerjakan Tuhan Yesus, yaitu penderitaannya sebelum naik ke atas kayu salib. Saudara, kematian Tuhan Yesus merupakan sentral daripada karya penebusan. Dan penderitaan Yesus memperjelas harga yang harus dibayarnya. Kematian Yesus merupakan bukti daripada kasih Allah akan dunia ini. Dan penyaliban Yesus menegaskan pengorbanannya yang harus dilaluinya. Saudara, penderitaan Yesus
merupakan momen yang sangat penting dalam kehidupan iman setiap orang Kristen. Dan Tuhan Yesus sendiri menjelang disalibkan, dia memberi perintah kepada murid-muridnya untuk mengingat penderitaannya melalui perjamuan kudus. Dan itu kita lakukan sampai hari ini. Nah saudara, penderitaan Tuhan Yesus menjadi pemberitaan yang sangat penting. Yang dicatat di dalam Alkitab bukan hanya perjanjian baru saja, melainkan juga perjanjian lama yang sudah memberikan indikasi mengenai penderitaan tersebut. Khususnya kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya pasal ke-52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat yang ke-12. Nah saudaraku, di dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Yesaya menggambarkan tugas seorang hamba yang harus menderita untuk menanggung nubuat yang Tuhan kehendaki. Nah saudara, walaupun ketika kita membaca kitab Nabi Yesaya ini, maka kita akan mendapati identitas yang diperdebatkan oleh banyak orang. Ada yang mengatakan bahwa sang hamba ini menunjuk kepada bangsa Israel itu sendiri yang dibuang dalam pembuangan. Ada yang mengatakan bahwa sang hamba ini menunjuk kepada Raja Koresi yang dipakai untuk perpanjangan tangan Tuhan. Ada yang juga menunjuk kepada Zerubabel. Namun ketika kita membandingkan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Injil, khususnya Injil Yohanes, maka di sana kita menemukan banyak kesamaan. Dan saya rasa kesamaan ini bukan sebuah kebetulan. Dan di sana nubuat Nabi Yesaya ini mau tidak mau kita mengakui bahwa itu adalah penggenapan di dalam diri Yesus Kristus. Nah saudara, mari kita memperhatikan acuan daripada firman Tuhan yang tadi kita baca. Yesaya pasal ke-52 ayat 13 sampai 53 ayat ke-12 merupakan satu perikop yang unik. Kalau kita melihat bagian ini, kita akan melihat satu paralel di dalam kesejajaran firman Tuhan yang disajikan. Yesaya pasal ke-12 ayat 13 paralel dengan Yesaya 53 ayat 11 dan 12. Yang mencatat bagaimana pemuliaan Allah kepada sang hambanya yang nantinya akan menyelesaikan apa yang Tuhan agendakan. Dan Yesaya 52 ayat 14 dan 15 itu paralel dengan pasal 53 ayat 1 sampai ke 10 yang memuat tentang perendahan diri sang hamba. Bagaimana sang hamba ini melalui jalan yang ditetapkan oleh Allah sendiri sebelum dinyatakan berhasil. Saudara, mari kita bersama-sama memperhatikan kitab Yesaya ini. Yesaya 52 ayat 13 dibuka dengan satu kalimat yang menarik. Saudara. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Saudara, terjemahan versi yang mendekati bahasa aslinya, sesungguhnya di sana memberikan penekanan bihul. Lihatlah. Lihatlah yang menunjuk kepada pribadi hamba yang diutus oleh Allah itu. Dan sekali lagi ketika kita melihat apa yang terjadi dalam diri Kristus Yesus di dalam Yohanes pasal ke-18, pasal ke-19, maka di sana inilah hamba yang Tuhan tunjuk itu. Ya. Saudara, sehingga dengan demikian maka
pemberitaan di dalam kehidupan iman Kristen itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Sehingga kekristenan tidak dapat dipisahkan dari pribadi ini. Ketika hamba-hamba Tuhan di mimbar tidak memberitakan Kristus itu, maka sesungguhnya gereja sudah kehilangan makna. Mereka telah menyimpang jauh daripada Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saudara, di dalam ayat yang ke-13 dari pasal ke-52 ini ada pesan utama yang dibahas oleh penulis, yaitu Yesaya, bahwa hamba Tuhan yang diutus ini akan menanggung penderitaan yang dicatat di dalam ayat ke-14 dan 15. Tetapi di sana ayat 13 dikunci dengan sebuah kedaulatan Allah, ketetapan Allah yang sudah dituliskan bahwa hamba ini akan berhasil. Saudara, keberhasilan yang dilakukan oleh sang hamba merupakan ketetapan Allah atas peristiwa yang akan dijalaninya. Saya melihat bahwa penderitaan Tuhan yang dicatat di dalam kitab Injil sulit sekali menggambarkan bagaimana Allah di dalam kemanusiaannya itu bisa melewati penderitaan yang begitu berat ini. Dan di sana mau tidak mau sang hamba Yesus itu harus menjalaninya dengan sebuah ketaatan. Tetapi ketaatan ini apakah kemudian mengabaikan kehendak daripada kemanusiaannya? Saudara, saya pikir Tuhan Yesus bukan hanya dia adalah Allah yang sejati, tetapi manusia yang sejati yang penuh dengan kekhawatiran juga. Dan itu terbukti dari doanya yang bisa kita simak di Taman Getsemani. Satu doa yang pendek, tetapi di sana dia berkata, Bapa, jikalau boleh hal ini berlalu, cawan ini berlalu daripadaku. Saudara, di dalam kemanusiaannya Tuhan Yesus gentar menghadapinya. Dan kalau kita sekilas membaca kitab Injil, kegentaran itu tidak begitu terasa muncul. Tetapi tatkala kita menyelaminya, membandingkan dengan teks yang disajikan di dalam kitab Yesaya ini, maka saudara akan mendapati kegentaran yang sedang dirasakan oleh Tuhan kita. Sewaktu Tuhan Yesus mulai ditangkap di taman itu, dia mulai digiring dan diadili. Dia mulai disesah. Bukan hanya diludahi, tetapi dia juga mengalami pukulan dan itu bertubi-tubi. Dia harus mengenakan mahkota, bukan sekedar mahkota biasa, tetapi mahkota yang dianyam dari akar duri. Yang kalau diletakkan di kepalanya, maka duri-duri itu akan menancap ke pembuluh darahnya. Satu penderitaan yang cukup mengejutkan kita. Satu penderitaan yang tidak mungkin ditanggung oleh manusia biasa. Tetapi Tuhan Yesus melakukannya itu. Melakukannya di dalam ketaatan karena dia tahu tujuan dan fokus kehadirannya di dunia ini. Saudara, Tuhan menggenapkan apa yang difirmankan melalui firman-Nya. Seluruh atau bagian di dalam
Injil Yohanes, saudara, kita akan mendapati kalimat yang seringkali diulang dan muncul di sana. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakan. Saudara, Tuhan Yesus menggenapkan apa yang ditulis oleh Yesaya 700 tahun sebelum kehadirannya. Satu nubuat yang kalau dipikirkan peluangnya sangat kecil untuk bisa digenapi. Tetapi karena ini adalah tulisan daripada Allah sendiri. Nubuat yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang menuntun setiap penulis berbicara atas nama Allah. Maka setiap detail daripada apa yang dituliskan di dalam Nabi Yesaya ini, itu digenapi persis di dalam karya penyaliban Tuhan. Saudara, bukan suatu hal yang kebetulan ketika Tuhan mengutip atau penulis Injil Yohanes itu menambahkan supaya genaplah firman itu. Kenapa? Bahwa firman yang sudah ditulis 700 tahun yang lalu itu, yang mungkin akan dilupakan oleh banyak orang, tetapi oleh Tuhan tidak ada yang dilupakan sekecil apapun. Saudara, perhatikan di dalam ayat yang ke-14 dan 15. Di dalam perendahan yang dikerjakan oleh Allah bagi sang hamba yang merujuk kepada Kristus ini, dikatakan bahwa banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Saudara, hal yang mengejutkan kita bukan karena banyak orang yang pada saat itu lalu lalang kaget, terkejut melihat bagaimana orang disalibkan di dalam segala penderitaannya dan mereka merasa menaruh belas kasihan. Bukan. Tetapi ketertegunan di sini mengandung satu makna yang begitu dalam. Yaitu bahwa orang-orang umat pilihan Tuhan itu seakan-akan tidak percaya terhadap pribadi yang tersalib di depannya. Pribadi yang dikatakan bahwa dia adalah Mesias, Allah yang dijanjikan untuk hadir di tengah-tengah umat pilihannya. Saudara, juru selamat yang dinanti-nantikan itu oleh orang-orang Yahudi dilihat dan tergantung di atas kayu salib. Mereka tidak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh Allah ini sendiri. Di dalam benak mereka bahwa Mesias yang diutus tidak mungkin ditaklukkan oleh bangsa kafir. Tidak mungkin ditolak oleh Allah. Dan terlebih lagi tidak mungkin mati. Itu yang dicatat dalam Yohanes 12 ayat 34. Maka ketika melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka menghina. Mereka mengejek. Mereka tidak mau mengakuinya. Mereka tertegun seakan-akan berkata, inikah Mesias itu? Mesias yang tidak berdaya. Mesias yang sangat hina. Saudara, pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun dilaluinya dengan banyak melakukan mujizat. Membangkitkan orang mati, mengusir setan, mengajar dengan penuh kuasa, dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Tetapi satu hal yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang mengikuti dia, bahwa Allah telah merancangkan jalan salib untuk Mesias tersebut. Dan inilah yang tidak dimengerti oleh
orang-orang Israel pada saat itu. Oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Romawi, bahkan oleh penjahat yang disalibkan sendiri di sebelah Tuhan Yesus. Saudara, tatkala kita melihat pengorbanan Tuhan, maka di sana kita diingatkan bahwa jalan salib yang dilaluinya tanpa Tuhan menawarnya, tanpa Tuhan menghindar dari agenda yang ditetapkan oleh Allah ini. Maka sesungguhnya kita melihat betapa kasih Tuhan itu yang luar biasa. Saudara, kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Tuhan yang mulia. Tetapi ketika kita tidak melihat kerelaannya menderita, maka saudara gagal melihat kasihnya yang begitu besar. Saudara hanya melihat keagungannya. Tetapi saudara tidak melihat bukti kasih itu. Nah saudara, tentu melalui bagian firman Tuhan ini kita diingatkan sekali lagi untuk menghargai anugerah Tuhan yang begitu besar itu. Saudara, seorang pengkhotbah yang bernama Dietrich Bonhoeffer mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menghargai anugerah Tuhan yang besar itu. Saudara, anugerah Tuhan itu mahal harganya. Karena dia mengorbankan anaknya sendiri. Tetapi pengorbanan yang besar itu diberikan cuma-cuma untuk kita. Dan pengorbanan cuma-cuma inilah bukan kita mengerti sebagai anugerah murahan. Tetapi terlebih karena kita tidak sanggup untuk membayarnya. Dan Tuhan tidak menuntut kita untuk membayar apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus sang putranya itu. Apa yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita? Galatia 2 ayat 20, di sana Tuhan menuntut supaya setiap kita itu hidup bagi Dia. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, kita diajak untuk menghargai anugerah Tuhan yang besar itu. Bukan hanya kita mengerti di dalam pengakuan iman intelektual bahwa kita sudah ditebus oleh dosa, oleh Tuhan. Sehingga setiap dosa-dosa kita disucikan. Tetapi kita juga diajak bahwa Tuhan membenarkan kita sebagai manusia si pendosa itu sendiri yang berbuat kejahatan di matanya. Saudara, hari ini kita diingatkan akan anugerah pengampunan itu. Tetapi ketika anugerah pengampunan itu tidak menuntut pertobatan hidup kita, maka sesungguhnya anugerah itu sia-sia. Kita tahu bahwa Tuhan mengampuni kita. Tetapi kehidupan kita tetap di dalam manusia lama itu. Nah saudara, hamba Tuhan yang menderita, yang digambarkan di dalam kitab Yesaya yang baru kita baca. Di sana sekali lagi mengingatkan bahwa Tuhan telah menyelesaikan agendanya yang digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Sebagai seorang putra, Tuhan Yesus taat menjalani agenda Bapa. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia bisa memanggil ribuan malaikat untuk melepaskannya. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia berjalan di dalam ketaatan. Bahkan ketika ketaatan itu menuntun di dalam penyaliban yang hina itu.
Saudara, bukankah seharusnya yang tersalib itu kita? Tetapi ketika kita melihat salib itu, di sana kita melihat pribadi yang kudus, pribadi yang tidak berdosa, tetapi oleh karena perbuatan kita, dia menanggungnya. Nah saudara, hari ini kita merayakan Jumat Agung. Satu momen yang sangat penting sekali lagi untuk boleh kita renungkan bersama-sama. Seberapa jauh kita menghargai anugerah Allah yang sudah dikerjakan menebus dosa kita. Saya rindu perenungan yang singkat ini menolong kita sekali lagi untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Mendedikasikan hidup kita untuk mengerjakan agenda Tuhan yang besar dalam diri kita. Saya mengajak setiap kita untuk menundukkan kepala, merenungkan sekali lagi, memeriksa hidup kita pribadi lepas pribadi. Apa yang sudah kita lakukan hari-hari ini? Sudahkah karya pengorbanan Allah di kayu salib itu mendorong kita untuk mengucap syukur bahwa dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menjauhkan kita dari murkanya yang menyala-nyala. Oleh karena apa yang dikerjakan oleh Kristus di dalam menggantikan supaya kita tidak mengalami kebinasaan. Nah saudara, saya rindu setiap kita bergumul, berdoa secara pribadi. Apakah hari ini kita sudah berjalan di dalam ketaatan itu? Berjalan di dalam kehendak Bapa. Berjalan hidup bagi Dia yang sudah memanggil dan mati bagi kita. Saudara, ada agenda Tuhan yang perlu kita selesaikan di dalam kehidupan ini. Khususnya ketika kita melihat situasi yang saat ini terjadi di negeri ini. Ketika banyak pergumulan yang dialami sehubungan dengan situasi COVID-19 ini. Saudara, ada begitu banyak gereja yang tutup dan mengalihkannya di dalam ibadah-ibadah online seperti saat ini. Mungkin kita tidak terbiasa. Dan ini menjadi satu pergumulan yang berat. Dan apakah kita bisa melewatinya dengan ucapan syukur? Saudara, kita didorong rindu untuk bersekutu karena itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan jauhkan kita dari pertemuan ibadah, bahkan dari kumpulan orang-orang percaya. Tetapi kondisi hari-hari ini kita juga harus taat kepada pemerintah, bukan? Untuk diam di rumah dan juga bukan sekedar diam, tetapi juga berdoa. Berdoa bagi negara ini. Berdoa bagi orang-orang yang mengalami pergumulan ketika terinfeksi COVID ini. Saudara, hari-hari ini kita dituntut untuk menyelesaikan agenda Tuhan dengan tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita bisa menolong sesama ketika kita berada di rumah kita. Dengan kemajuan teknologi kita bisa menggunakan handphone kita. Memberitakan kabar-kabar yang baik. Meneguhkan iman. Dengan kabar-kabar yang positif. Bukan meneruskan berita yang melemahkan. Berita hoax. Yang kita tidak tahu kebenarannya tetapi kita teruskan begitu saja. Kita bisa menyelesaikan agenda Allah
juga dengan menolong sesama kita. Apa yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Sekalipun secara ekonomi kita pas-pasan. Tetapi kita dituntut untuk menyalurkan berkat bagi orang lain. Saudara, hari-hari ini sangat sulit untuk melakukan itu. Karena kita tidak tahu kapan situasi ini berakhir. Dan kita lebih mementingkan diri kita sendiri, orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita. Tanpa kita peduli dengan sesama kita. Karena itu mari kita melihat apa agenda Tuhan hari ini. Apakah kita sudah melakukannya dengan baik? Biarlah ketika kita mengingat pergumulan Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan karya penyaliban di atas kayu salib itu dengan tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi berfokus kepada Allah, akan membuat kita mampu menjalani hal yang sama. Saudara, kita akan menaikkan pujian sebagai respon komitmen kita di hadapan Tuhan. Dia menggenggamku, Dia menggenggamku. Saat imanku lemah, Kristus genggamku. Saat godaan datang, Dia menggenggamku. Saat ku tak berdaya lewati hidup, meski kasihku udah, Dia terus genggamku. Dia menggenggamku, Dia menggenggamku. Kristus mengasihiku, Dia menggenggamku. Aku dikasihinya, Kristus genggamku. Berharga di matanya, Dia menggenggamku. Ku tak akan terhilang, itu janjinya. Karena ku tak ditebus, Dia menggenggamku. Dia menggenggamku, Dia menggenggamku. Kristus mengasihiku, Dia menggenggamku. Cerita bagiku, Kristus genggamku. Ku telah dibenarkannya, Dia menggenggamku. Bangkit dan hidup baru, Dia terus genggamku. Sampai ku melihatnya saat Dia datang. Dia menggenggamku, Dia menggenggamku. Kristus mengasihiku, Dia menggenggamku. Dia menggenggamku, Dia menggenggamku. Kristus mengasihiku, Dia menggenggamku.
Bapa, kami bersyukur karena kami memiliki juru selamat yang tidak mementingkan kehendaknya sendiri, tetapi yang mementingkan kehendak Bapa sebagai agenda yang harus diselesaikan dengan tuntas, sekalipun jalan salib yang harus dilaluinya. Tuhan, kami berterima kasih untuk karya pengorbanan Kristus yang begitu besar itu. Sekali lagi ya Tuhan, biarlah kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus akan mendorong kami juga boleh berkomitmen untuk mementingkan agenda Tuhan di dalam diri kami masing-masing. Karena sebagai anak-anak Tuhan kami dirancang satu dengan yang lain berbeda, dengan satu tujuan yang sama, bahwa nama Tuhan dimuliakan. Ajar kami menemukan agenda itu Tuhan. Dan terus genggam tangan kami melewati pergumulan-pergumulan yang terjadi. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Dengan sikap hormat dan bersama dengan gereja di segala tempat, kita kembali mengungkapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus menderita dan mati agar rencana Bapa digenapi dan kemuliaannya dinyatakan. Apakah kita mau menjadi umat Allah yang meneladani Kristus? Kita mau memikul salib agar rancangan Bapa digenapi di dalam dan melalui hidup kita, agar orang melihat Allah yang mulia. Mari kita berikan persembahan ini sebagai lambang janji setia kita di hadapan Allah Tritunggal.
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat kasih Tuhan yang sempurna yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami tahu Tuhan, betapa menderitanya Engkau ya Tuhan. Siapakah kami ya Tuhan, di mana Engkau harus bela kami. Engkau harus tebus segala dosa kami. Tuhan, kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau menyelamatkan hidup kami. Pengorbanan-Mu yang begitu sempurna ya Tuhan, memulihkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang indah. Kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Melalui persembahan ini ya Tuhan, kami boleh diingatkan betapa pentingnya hidup kami di hadapan-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan, menyerahkan diri kami, persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Allah kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sama seperti Bapa telah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia, demikian pula Yesus telah mengutus kita ke dalam dunia. Dan Yesus Kristus menguduskan dirinya bagi kita, supaya kita pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadilah utusan Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Silakan duduk, doa teduh kebaktian Jumat Agung selesai. Tuhan memberkati. Untuk warta, mungkin saudara bisa menyimaknya melalui slide. Terima kasih.